Assalamualaikum. Kenalin aku Nami. Aku Nisa. And welcome to Nani. Oke. Hai guys, kembali lagi ke Kisah di Nani. Yang episode kali ini kita mau ngomongin hal-hal yang viral kali ya. Bukan hal viral sih, hal yang lagi diomongkan juga gitu. Pasti kalau kalian pengguna TikTok jadi lebih banyak tahu kan istilah-istilah di TikTok itu. Banyak ya. Salah satu ini yang mungkin lagi sekarang trending itu ada tentang cowok bingung. Ya. Cowok bingung. Cowok bingung. Apakah perempuan tidak bingung? Laki-laki bingung. Laki-laki Oke, bingung. laki-laki bingung. Gimana? Sebenarnya apa sih itu Kak, laki-laki bingung? Laki-laki bingung. Maybe yang aku baca ya, Iya. sebenarnya aku juga baru tahu istilah-istilah itu dari Instagram sama baca thread. Mm-hmm. Kan ada tuh sebenarnya ini threadnya dari laki-laki yang ngomong. Dia tuh notice ada tren ini, cowok bingung. Terus dia nanya tuh di thread, emang cowok bingung versi cewek tuh apa sih gitu. Nah terus yang aku baca, mereka tuh mungkin dalam sebuah hubungan atau relationship, dia tuh nggak konsisten, terus komunikasinya nggak jelas, terus kayak hubungan ini tuh sebenarnya mau dibawa kemana gitu, atau kayak ketika ditanya sesuatu dia jawabnya ya aku nggak tahu, aku bingung, aku kayak nggak tahu lah, nggak jelas. Pokoknya intinya laki-laki yang bingung itu laki-laki yang tidak tahu arahnya, tujuan ayah ini ayah kemana? Ayah ini arahnya kemana? Kalau arah ini ayahnya kemana itu cocok untuk aku memang. Iya, gitu seperti itu ya. Iya, berarti. jadi kalau di sosmed ngomongnya kayak gitu sih. Jadi dalam sebuah hubungan atau menurutku itu lebih ke POV perempuan sih. Jadi kayak kenapa sih ini laki-laki tuh kayak gak mau, maksudnya gimana ini tujuannya jelasnya kemana gitu arahnya. Gitu. Dan tidak terjadi hanya di satu perempuan. Iya, makanya ada penyebab trending itu ya karena ternyata terjadi juga di beberapa orang. Tuh, tadi aku sempat baca sih kok artikel dari CNN ya, kayak ya ciri-ciri laki-laki bingung. Ya mungkin saja kalian sedang menghadapinya. Ya salah satunya itu kayak hari ini bales chat panjang feed feed callan atau teleponan gitu. Ini love bombing. Iya, love bombing. Terus tiba-tiba besoknya tidak bales sampai 1 bulan. Terus tiba-tiba dia datang lagi. Itu yang laki-laki bingung. Oh gitu. Iya, jadi kayak salah satu ciri-cirinya gitu. Iya, salah satu cirinya itu gitu. Ya pada intinya ya lebih ke hubungan romantis asmara gitu kan. Dia kayak arahnya kemana gitu. Tapi kalau dari Mbak Nisa gimana menanggapi hal tersebut? Menanggapi gak tuh? Sejujurnya ya, kalau misalnya ditanya, aku pengen nanya dulu kamu pernah ketemu cowok bingung gak? Jujur enggak. Enggak pernah? Enggak pernah, kan saya tidak terlibat. Iya. Tapi pernah membaca AU. Oh, pernah membaca AU. Maksudnya kayak dalam misalkan konteksnya berteman atau berorganisasi atau kayak ya chatan sama cowok lah gitu, kayak ketika ditanya dia tuh bingung gitu kesannya, atau pernah nggak kayak gitu? Oh, kok itu pernah. Pernah. Oh, konteksnya tentang organisasi dan kayak ya misalnya dia posisinya apa, terus ketika ditanya dia bingung dengan, maksudnya harusnya itu job desk dia gitu. Tapi dia bingung bagaimana menentukannya, ya itu pernah. Menurutmu cowok bingung tuh wajar gak? Kalau bingung, semua manusia bingung. Apa kok kata di Taher apa? Semua orang bingung. Nanti kok gak bingung di akhirat. Di surga? Ya di surga, sorry. Di surga. Iya. Ya jadi menurutku dengan fenomena cowok bingung itu ya manusiawi. Benar. Manusiawi ya, wajar gitu kalau cowok bingung. Tapi dalam konteks misalkan dia menentukan arah tujuan atau relationship tadi gitu ya, menurutku itu tidak wajar karena ya sependek pengetahuanku laki-laki itu kan emang banyak main di logika. Dan kalau misalkan cowok bingung, menurutku logika mereka nggak jalan. karena pemikiran mereka tuh harusnya lebih maju, bukan lebih maju, lebih ke depan lah dibanding perempuan. Jadi kalau misalkan dibilang fenomena laki-laki bingung dalam relationship atau tadi hubungan gitu ya menurutku aneh aja sih. Aneh tapi manusiawi, gimana tuh? Sebenarnya kayak karena kan dalam suatu hubungan
yang menahkodai banget Betul. harusnya laki-laki ya. Makanya kita sebagai cewek mungkin pada akhirnya kenapa mengkategorikan cowok bingung itu ya karena dia nahkodanya aja bingung Iya, arahnya gimana- kemana, gimana tujuannya kita ya. apa, gimana kita gitu. Dan kayak tentu jujur menurut aku juga kan kayak cowok kan bukan sentimen, egonya cukup tinggi Iya, ya gitu. Jadi mungkin kita sebagai cewek juga menjaga perasaan ego itu sehingga ada beberapa hal yang kadang ketika kita mau mendahului atau apa, Benar-benar. terus kayak takutnya tidak hanya menunda lah itu agar tidak melukai egonya. Tapi ternyata cowoknya aja tuh masih bingung gitu sehingga kayak Ya kita gitu. gimana gitu. Aku baca di postingan intinya dia bilang kayak jangan sampai kamu merendahkan nilai kamu, merendahkan harga diri kamu karena untuk cowok bingung Iya. gitu. Banyak sih itu. Benar. Pada intinya kalau aku sendiri ya kalau menyalahkan cowok bingung, maksudnya kayak kenapa sih jadi cowok kok bingung gitu. Maksudnya kayak terlalu menggembor-gemborkan. Iya. Kalau secara umum ya sebenarnya gimana ya? Tidak salah menjadi cowok bingung. Dalam artian Benar-benar. in general ya maksudnya. Karena ya namanya manusia pasti ada masa bingung dan namanya laki-laki ya tadi ya dia kan nahkoda, dia ada banyak hal yang perlu dipikirkan. Dia lebih banyak mencari tahu tentang gimana nih perjalanannya, nanti ada belok-beloknya kemana aja atau misalnya kayak ada kira-kira ada gangguan macet di mana atau apa. Maksudnya kayak intinya dia harus lebih paham jalan kan dibanding mungkin orang yang di dalam yang ditumpang yang tinggal pengemudi. Apa sih kita istilahnya? Penumpang. Ya dibanding ya penumpang gitu kan, driver terus harus lebih tahu gitu kan gimana jalannya. Nah itu mungkin yang membuat orang laki-laki tuh agak menahan jeda, bukan menahan jeda, maksudnya kayak mengambil jeda gitu. Pada akhirnya kayak ini gimana, terus atau maksudnya jangka pikirnya lebih panjang gitu. Makanya kan laki-laki lebih main di logikanya gitu, karena dia realistis ke depannya itu harus dipikirkan. Mungkin itu kadang juga membuat hubungan antara hubungan asmara agak ini kan juga kayak mungkin kita tidak coba mengerti tentang cowok juga gitu. Benar-benar. Salah satu menurutku ya salah satu yang di-miss ketika hubungan, tapi aku belum pernah berhubungan sih sebenarnya. Cuma aku mempelajari teman-temanku misalkan yang udah pacaran atau apa. Kadang tuh memang perempuan tuh pengennya lebih banyak dimengerti ketimbang laki-laki. Jadi kayak ibaratnya perempuan itu cukup perempuan itu banyak mau, laki-laki itu cukup tahu. Bener gak sih? Kayak gitu. Intermezzo dikit, seperti lagu siapa? Lagunya nggak tahu sih siapa. Ini lagunya. Karena wanita ingin dimengerti. Ada band. Iya, itu kan ada lagunya kan. Emang real banget guys. Lagu itu memang realistis. Maksudnya kayak terjadi, bukan realistisnya terjadi gitu in real life. Ya benar. Karena perempuan tuh inginnya dimengerti. Iya. Padahal ya tapi kan harusnya ketika kita sudah dewasa kita sudah mengerti. Maksudnya kayak ya kita paham tidak hanya perempuan yang ingin dimengerti, laki-laki pun ingin dimengerti. Ya memanusiakan manusia aja ya kan. Kok kata Mbak Nisa? Manusia benar setuju. Karena aku melihat misalkan dalam konteks orang tua kita misalnya, aku melihat ayah umiku ya ternyata pas hubungan suami istri pun juga kayak gitu. Misal umiku pengen dimengerti ayahku, ayahku pun kalau curhat ke aku kadang pengennya dimengerti umiku. Jadi kayak ini orang mereka berdua tuh gimana sih? Coba deh saling mengerti deh. Gitu. Jadi kayak oh ternyata POV laki-laki tuh seperti ini, POV umiku tuh seperti ini. Jadi kayak di situ aku cukup belajar sih kalau gimana kita memandang laki-laki harus ya laki-laki ya juga manusia guys. Harus bukan harus pengen dimengerti juga. Cuma mereka mungkin cara mengungkapkan atau memperlihatkannya tuh nggak seperti perempuan gitu kayak yang harus aku pengen ini, aku pengen itu kan enggak, lebih banyak diemnya. Atau ya dengan tindakan-tindakannya. Act of service ya. Iya benar. Tapi kadang ada juga yang aku merasa gini. Sebagai perempuan kan misalkan konteksnya berorganisasi atau kerjasama gitu ya. Sebagai perempuan kita juga pengen dong ngebantu misalkan partner kita laki-laki itu. Cuma laki-laki itu kebiasaannya kayak ini pengen aku selesain dulu baru nanti kalau misalkan emang aku nggak bisa baru aku ngomong gitu. Jadi pada intinya kan kayak permasalahan itu
akan berkutat di dia dulu gitu. Oh. Jadi kayak ibaratnya kayak nggak mau ngajak kita sulit, nggak mau ngajak kita sulit. Padahal perempuan juga pengen lo dilibatin. Ya, Perempuan juga benar-benar. pengen di apa ya? Ibaratnya kayak pengen ngambil peran juga lah Iya, benar. di dalam menyelesaikan masalah itu. Tapi biasanya kalau laki-laki yang gue temuin, misalkan dalam organisasi gitu ya, ya mereka akan menyelesaikan masalahnya dulu sendiri Iya, gitu. benar-benar. Padahal ya aku nggak tahu ya POV laki-laki. Mungkin laki-laki POV-nya bisa dijelaskan di kolom komentar. Gimana? Atau kalau kayak di novel-novel atau apa ya, pokoknya drama yang aku tonton gitu ya, kayak maksudnya misalnya tentang laki-laki ini ada mantannya datang terus kayak minta tolong ke laki-lakinya, tapi kayak laki-lakinya tuh nggak mau cerita jujur ke ceweknya, dan maksudnya ibaratnya katanya ya nanti bakal diceritain tapi nggak sekarang. Yang pada akhirnya ketika ceweknya tahu jadi salah paham kan, maksudnya apa, kayak kalau emang apa ya, maksudnya kalau ketika ada masalah atau ada hal ya emang harus terbuka menurut aku ya gitu. Apalagi kalau misalnya konteksnya udah suami istri gitu ya. Ya pokoknya yang namanya kalau dia udah mau serius dalam hubungan, ya udah ceritain aja gak sih, kan cewek tuh sebenarnya juga menerima apa adanya loh. Bab. Ya bener gak? Benar. Iya kan? Valid. Kita kayak nggak, emang kita selama apa sih? Maksudnya atau kita seburuk sangka apa? Ya kalau dijelaskan secara baik-baik ya menurut aku, ya it's okay nggak sih? Nggak semua, kan misalnya dia bilang, ya kalau nanti aku ceritain, kamu marah atau nanti malah jadi mikirnya aneh-aneh. Justru ketika tidak diberitahu malah aneh-aneh mikirnya. Nggak logik dia. Aku juga sebenarnya kayak kadang kenapa ya, tapi mungkin itu novel atau drama, tapi emang in real life mungkin ya kejadian. Ya maybe kalian mengalami itu gitu ya gitu sih. Jadi ya buat laki-laki tolong komunikasinya, karena kan emang kadang laki-laki komunikasinya juga tadi ya mungkin entah sulit mengungkapkan rasa cintanya, dia menganggap kayak laki-laki tuh tidak bercerita ya, padahal nggak apa-apa loh kalau bercerita gitu. Dan komunikasi itu paling penting dalam suatu hubungan menurut aku itu. Dan kayaknya untuk laki-laki berkomunikasi itu gak bisa langsung dipaksa gitu. Betul. Butuh proses, butuh pengalaman, butuh momen-momen tertentu kayak misalkan kita berusaha untuk membangun kepercayaan bahwasannya nggak apa-apa loh kamu cerita ke kita. Jadi kayak by proses aja, by time. Iya, dan memang kayak mungkin ya itu juga terjadi apa ya, misalnya pengaruh dari keluarganya. Misalnya kalau keluarganya yang tidak sering bercerita atau bahkan ada konflik keluarganya yang ya misalnya keluarga dengan pokoknya kalau lingkungannya mungkin tidak mensupport dia yang selalu bercerita kayak gitu, ya bakal lebih sulit lagi kan sebenarnya gitu kalau di film-film gitu. Ya tapi memang ya dicoba aja guys, it's okay, karena dalam suatu hubungan, nah dalam apapun ya konteksnya, entah berteman, berpartner, berapapun itu, ya intinya di komunikasi. Setuju, berarti intinya cowok bingung itu ya kalau in general menurut aku nggak masalah, perempuan pun nentuin makan bingung nggak? Bingung banget. Jangan makan baju yang kita mau pakai hari ini aja bingung. Padahal banyak laki-laki sebenarnya lebih bingung lagi sama perempuan, kayak kok bisa dia bingung milih baju padahal lemarinya ada isinya banyak. Atau kok bisa ditanya mau makan apa jawabnya terserah. Kan lebih bingung lagi laki-laki sebenarnya. Cewek bingung mungkin lebih banyak gitu ya. Cuma kan tadi ya kalau konteksnya asmara atau tentang relationship ke depan gitu ya, menurut aku itu harus diperjelas sih. Harus diperjelas. Dan kayaknya kalau misalkan dalam hubungan cowok bingung itu nggak apa-apa. Cowok bingung itu manusiawi, cuma ada fase atau ada momen ya nggak apa-apa gitu, minta pendapat gitu loh, nggak apa-apa minta diungkapkan kalau lagi bingung. Sebenarnya jadi kan bisa, itu balik lagi sih ke komunikasi berarti ya. Kalau misalkan bingung ya ngomong, kenapa, dibicarain bareng-bareng, diselesaikan masalahnya bersama. Gitu guys. Tapi kayaknya ini bakal banyak dibantah deh sama laki-laki. Nggak tahu, soalnya aku nggak bisa membaca isi pikiran laki-laki ya gitu. Isi pikiranku kamu. Isi pikiranku kamu.
Ya pada intinya itu ya. Jadi kalau in general kita sedikit bukan sedikit. Ya kalau in general kita mentoleransinya ya mungkin. Dalam arti itu ya mungkin ya tadi karena kan banyak yang dipikirkan ke depannya dan gimana-gimananya. Jadi kayak kalau laki-laki bingung habis nih mau melangkah bagaimana, ya mungkin bisa jadi terjadi karena perempuan pun bisa jadi juga hal itu terjadi. Kita bingung kalau depannya kira-kira kita bakal gimana gitu. Tapi in asmara ya karena aku juga ya Mbak Nisa juga ya. Kan kita menganut ya kalau pacaran sekalian nikah aja gitu kan. Walaupun kita nggak pacaran, lebih baik pacaran setelah menikah gitu ya. Jadi jangan sampai di hubungan asmara tuh laki-laki yang harusnya menjadi nakoda malah bingung gimana ini kedepannya gimana bakal apa gitu. Karena kalau kalian bingung apalagi kita gitu sih intinya. Oke. Dan kalau misalnya ternyata kalian perempuan mengalami hal ini, hal yang sama mungkin menghadapi laki-laki bingung gitu ya. Diperjelas aja guys, diperjelas. Ya, dicoba bicarakan baik-baik. Mungkin dia sama ini juga bingung cara mengungkapkannya. Nah, kalian sebagai perempuan yang lebih banyak rasa berani. Kalau kalian perempuan yang ternyata lagi menghadapi fase laki-laki bingung ini, diperjelas aja. Coba aja beranikan chat kalau barangkali dia yang tidak sadar gitu ya. Ya chat aja dia perjelas. Asik di chat. Kalau bisa ngomong langsung lebih baik, ngomong langsung lebih baik gitu. Nah, karena agar hubungannya juga jelas. Ya itu aja sih. Mungkin tentang terkait laki-laki bingung. Semangat ya untuk para laki-laki. Semangat. Karena saya punya abang laki-laki ya. Jadi kayak benar-benar punya ayah laki-laki. Ya mas. Iya, aku juga punya teman laki-laki. Iya. Kantor juga banyak ada laki-laki. Iya benar. Ya pokoknya semangat untuk para laki-laki. Semoga dimudahkan segala langkahnya dan perempuan juga semoga dilindungi dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sekian dari kita. Terima kasih yang sudah nonton sampai detik ini. And see you in the next video.